Selamat morning bapak-bapak dan ibu-ibu. Hari ini adalah hari pembagian rapor anak-anak kita. Kita sudah masuki poin di mana kita akan menilai performa dari beberapa pembalap F1 2023. Nah, gue bilang beberapa ya, karena gue hanya akan bahas top 5 pembalap terbaik dan terburuk F1 2023. Jadi hanya akan bahas 10 pembalap plus beberapa honorable mention juga di terbaik dan terburuk ya. Dan hari ini kita mulai dulu dari top 5 pembalap terbaik F1 2023 versi gue. Dan nanti di next video akan disusul oleh pembalap terburuknya. Dan oke lah, tanpa basa-basi langsung saja gue mulai. Inilah top 5 pembalap terbaik F1 2023 versi gue. Nah, seperti yang gue bilang tadi, gue akan menyebutkan beberapa honorable mention untuk list ini. Kalau musim lalu sih gue ambil 2, kali ini kita ambil 3 aja ya. Yang pertama ada Alex Albon. Benar-benar pembalap terbaik di zona papan bawah atau menengah dikit lah ya. Karena dia mampu menderek Williams itu ke posisi tinggi beberapa kali. Menghancurkan rekan timnya di head-to-head qualifying battle. Dan ia menyetak hampir seluruh poin Williams musim ini. Emang gacor kali lah Bang Thailand satu ini di 2023. Dan kita akan terus pantau Albono ini dalam beberapa tahun ke depan. Apakah dia bisa terus segacor ini atau lebih gacor lagi? We never know ya kan. Lalu yang kedua ada Oscar Piastri. Musim rookie yang impresif, 2 podium, beberapa kali top 10, dan sprint race win dan sprint shootout pole juga di Qatar. Fans Lando jangan nangis ya. Tapi ingat bahwa perjalanan itu masih panjang dan masih banyak aspek yang harus ia kembangkan untuk menjadi top driver di masa depan. Tapi sejauh ini arahnya sudah benar dan kita akan terus pantau juga nih Oscar untuk kedepannya. Nah, yang satu ini agak sulit ya, karena gue bingung mau masukin yang mana di antara kedua ini ke top 5. Tapi akhirnya, honorable mention terakhir kita, gue harus masukkan salah satu, atau bahkan satu-satunya non-Red Bull Race winner kita di 2023, yaitu Carlos Sainz. Lah, kok bisa Anda tidak masukkan non-Red Bull Race winner kita di top 5? Ya singkatnya gini aja sih, Carlos mengawali dan mengakhiri 2023 cukup solid. Di tengah-tengah tuh dia gacor, termasuk menang di Singapura. Iya sih konsisten, tapi gue rasa mungkin agak gimana ya, belum cukup lah untuk masuk ke top 5 gitu ya. Oke lah gitu kira-kira, dan saatnya kita ke main list. Di nomor 5, Charles Leclerc. Aduh, abang tampan kita satu ini sebenarnya layak mendapatkan setidaknya 1 kemenangan musim ini. Di Las Vegas lah contohnya ya kan, dimana dia juga kalau nggak salah merupakan satu-satunya pembalap musim ini yang menyalip Max Verstappen ketika dua-dua itu pace-nya kurang lebih sama. Bukan karena Max bannya lagi aus terus bannya Leclerc lebih baru ya, tapi benar-benar pace-nya sama gitu ya. Tapi sayang seperti kata Doi, Why the am I so unlucky? Copy, welcome back to you. ya apa sih yang gak ketulung asli. Nah gue tuh bingung mau masukin Charles atau Carlos di nomor 5 ini, karena dua-duanya sama-sama imbang dan memiliki plus dan apesnya sendiri gitu. Tapi gue pilih Charles karena ya seperti biasa, Doi emang kenceng di qualifying. Tapi pas race ya udah makanannya Max dan Red Bull banget lah ya. Tapi apa sih itu asli dah. Udah nggak ketulung banget emang. Kalau bukan karena kapesan-kapesan yang terjadi kepadanya, gue rasa dia bisa lebih tinggi lagi di klasemen musim ini. Karena menurut gue, Charles menunjukkan musim ini kalau dia tuh emang bener-bener ngeri raw pace-nya. Ya udah biasa lah ya, tapi masih terbukti gitu. Cuman perlu konsisten dan meminimalisir kesalahan aja. Dia pun juga mampu mendapatkan beberapa pole dan podium musim ini. Dan gue nggak cuma ngomong ke Charles doang loh ya. Hey Ferrari, ayolah tobat gitu. Kasih abang-abang tapan kita mobil yang kenceng. Dan tolong manajemennya waras juga lah. Jangan bikin dia kena mental lagi 2024. Kalau iya mah udahlah siap-siap aja lah. Kemarin lo didemoin nanti ya kan. Cuman ya apes juga merupakan salah satu dari sport ya kan. Cuman kan kalau keseringan ya nggak enak juga gitu kan. Di nomor 4, kita punya pembalap yang memiliki nomor yang sama kayak rankingnya di list ini, Lando Norris. Yes, lagi-lagi salah satu pembalap yang setidaknya layak mendapatkan kemenangan musim ini satu lah. Semenjak McLaren switch ke mode Tatakai, Lando ini benar-benar levelnya udah naik banget dibandingkan musim-musim sebelumnya. Konsistensinya itu loh, dimana dia mampu mendapatkan 4 podium berturut-turut dari Singapura ke kota. Cuman harus diakui juga, terdapat beberapa kesempatan di mana dia bisa meraih pole gitu lah contohnya. Namun dia ngebotol dan gagal dapat pole. Dan disinilah dia merasa keras sama dirinya juga. Paling kekurangannya musim ini ya itu aja kalau menurut gue. Harus bisa lebih bersih khususnya di qualifying. Selain dari itu, top Marco top dah Doi. Musim depan bakal menarik sih kita melihat dia dan McLaren. Soalnya ya gak lucu juga gitu ya.
Udah harapannya besar, mengakhiri musim dengan baik gitu kan. Tapi lagi-lagi harus main kecap lagi dari bawah ke atas musim depan. Jangan so iya deh. Di nomor 3 ada Fernando Alonso. Oh, Pak D1 ini juga ya. Emang gak pernah inget umur asli. Udah 40-an tapi performanya kayak masih 20-an gitu. Nah, kalau Aston Martin ya kebalikan dari McLaren ya. Kalau Aston Martin mode tata kayaknya tuh di awal musim, menuju pertengahan sampai akhir musim, ya aduh, bot lah ya. Tapi Nando masih bisa membuktikan ke kita semua. Talenta dan kemampuannya itu loh. Seperti di versi Brazil, di mana dia mampu membuat Checo tertikung untuk podium ya kan. Sayang aja mobilnya menurun sering berjalannya musim. Dan hype Como 33 pun juga nurun. Dia layak juga sebenarnya mendapatkan setidaknya 1 kemenangan musim ini. Apalagi di Monaco tuh. Dimana menurutku tuh kalau misalkan strategi bener dikit, mungkin aja bisa menang di situ. Cuman ya we never know karena ya gitu. Yang pasti Nando musim ini buktikan ke kita semua kalau mau setua apapun umurnya, performa dan hunger dia itu layaknya seorang pembalap muda. Jadi kita ya cuma bisa nikmatin aja lah Pak D1 ini selagi masih bisa. Kita nggak tahu nih mau sampai kapan beliau balapan di F1. Atau bisa aja 2030-an nanti masih bisa balapan dia. Masa kita larang deh gitu, nggak masalah, itu nggak masalah. Nomor 2 ada Sir Lewis Hamilton. Nah, ini cukup menarik nih, karena Lewis musim ini surprisingly merupakan pembalap yang sebenarnya jarang dibicarakan, tapi diam-diam di P3 klasemen gitu kan. Sebenarnya musim ini Lewis tuh membuktikan kalau dia tuh masih memiliki pace dan belum menurun banget lah, walaupun ada juga kesalahan-kesalahan gak jelasnya juga gitu ya. Tapi ya walaupun musim lalu dia nggak dapat pole atau kemenangan, musim ini juga nggak tetap puasa kemenangan juga sih. Dia mampu dapat berapa podium musim ini. Nyaris menang di kota juga ketika remnya Max bermasalah. Yang meskipun nggak bakal menang juga sih karena timnya menghubungi Carpenter yang salah untuk mobilnya. Tapi konsistensi dia musim ini di mobil yang entah di mana dah levelnya. Kadang bagus, kadang jelek, bingung juga gue ya kan. Kayak ya gitu-gitu aja gitu kan. Impresif banget sih. Bahkan dia bisa aja menghancurkan harapan Checo untuk finish runner up musim ini. Tapi sayang tidak berhasil untuknya. Tapi nggak apa-apa. Good job Lewis. Konsistensinya bagus musim ini. Semoga aja musim depan ya bisa kembali bersaing lah Mercedes. Karena nggak mau kan di akhir 2024 nanti Lewis ngomong kalau dia nggak sabar untuk meninggalkan W15. Nah, begitulah top 5 pembalap terbaik musim ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan I'll see you guys next time. Goodbye. Bentar. Nomor satunya nggak lu bahas, Bang. Masa bahas top 5 tapi nomor satunya nggak dibahas? Top 4 lah itu, Bang. Selamat, Anda kena prank. Itu kameranya aku taruh situ. Oke lah, nomor 1 ya sudah pasti dan tidak lain Max Verstappen. Mau apa lagi yang bisa gue bilang mengenai Max ya kan? 19 kemenangan, 10 kali berturut-turut, hampir podium di semua balapan kecuali Singapura, memecahkan rekor sana-sini, dan dia benar-benar unstoppable dan meraih gelar ketiganya. Menurut gue, uniknya ini ya, performa Max musim ini di mana dia memecahkan beberapa rekor-rekor yang ada di F1, itu jauh lebih impresif dibandingkan dia menjadi 3 kali juara dunia gitu ya. Karena yang lebih dibicarakan tuh bukan dia jadi juara dunia 3 kali, tapi rekor-rekor yang dia pecahkan gitu ya. Dan ya kalian mau bilang mobilnya kenceng, ya kalau emang sekenceng itu kenapa Checo mau runner up aja minimal gitu, susah kan? Nah, gue nggak perlu banyak cincong lagi lah. Hasil Max musim ini on track sudah menjelaskan semuanya. Tapi nih ya, gue harap musim depan bisa jauh lebih sengit persaingannya. Cuman karena temen gue banyak yang tifosi nih ya, gue belajar dari mereka kalau untuk tidak terlalu berharap banyak. Oke lah, sekian video kali ini. Kali ini beneran ya, nggak bohong ya. Gimana menurut kalian? Siapa aja yang masuk ke list top 5 pembalap terbaik F1 2023 kalian? Nah, kalian bisa tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan seperti biasa, video ini akan tutup oleh... That's it! Ta-da!